Dan memang benar. Ibu-ibu ya biasanya itu. Maka itu disebut dengan ghibah. Ya kan? Itu tuh kalau belanja ambil 5, ngomong 2. Dia tuh emang mau suka mencuri, istilahnya suka bohong. Ya. Nah kalau ada orang lagi lewat, hati-hati. Ntar begitu dia begitu tuh. Ya. Maka bagi kita bagusnya apa? Bagusnya diomongin langsung. Jangan di depan orang diomong-omongin. Ya. Ngomongin aja. Pak, tadi ganjil 5, Pak, kok bayar 2? Ngomong aja terus terang. Ya kan? Jangan diomonginnya di luar. Iya. Ya kan? Islam itu begitu. Yang ketimbang diomong-omongin tuh kalau beli suka ambilnya lebih. Kalau utang nggak bayar-bayar, hati-hati. Kalau utang nggak bayar-bayar tuh, ya utangnya belum lunas datang lagi. Dasar kamu utang gitu. Sama orangnya diomongin, nggak ada orangnya. Ya. Nah itu namanya ghibah. Ya. Tapi kalau dia tidak mencuri, dia jujur, karena kita benci, sebel gitu kan. Dia tuh hati-hati tuh. Kalau ngambil suka nggak bayar, suka bohong. Padahal nggak pernah bohong. Itu namanya fitnah. Dia tidak melakukan, tapi dia dituduh melakukan, namanya fitnah. Mau fitnah maupun ghibah, dua-duanya dosa. Ya kan? Dosaan mana? Sama. Dua-duanya Dosa. Ya kalau dalam Islam itu yang ada adalah langsung dinasehatin, langsung ditegur. Jadi bukan diomongin, kalau tadi diomongin. Ya. Orang berbuat salah diomongin. Taulah seseorang berbuat salah, kita harus bilangin ke orang tuanya dia begini. Agar apa? Kita ngomongin orang, istilahnya menggibah, tapi untuk memberikan penyelesaian, itu jatuhnya tidak gibah. Jarang. Kalau kita hanya ngomong-ngomongin aja, nggak ada penyelesaian. Kalau curhat, Ya. Curhat juga kalau ngomongin orang tetap aja. Ya. Curhat mantan. Dan ini ya bukan hanya sekedar perempuan, semuanya. Kalau udah ngumpul ngomongin orang tuh senang. seneng enak. Sambil ngopi, sambil Iya. Sampai lupa. Sambil minum teh. Diomongin. Amat semua kayak. Kadang-kadang bercampur antara fitnah dengan Ghibah. Satu deh mana yang benar, mana yang Kakinya enggak. dong. Pokoknya kalau udah itu dipretelin orang sampai habis. Ya. Nah inilah dikatakan. Nah dalam iya udah Islam, gitu aja, mending naik aja. mau ghibah maupun fitnah ini adalah sate. dosa. Ya. Cuma sate itu gue. Ada juga namimah, ya. Adu domba. Ya, namimah atau mengadu domba, ya. Ya. Oh, kalau dibilangin sini, oh, kamu bini, ya. Namimah boleh, tapi untuk perang, ya. Tapi kalau dalam Islam di mana pun nggak boleh. Ya. Iya. Menor. Nah, ini Kalau kita ada suling, kita nggak nyebutin nama. Teman kita cerita lagi tapi nyebutin namanya. ya itu masuk ghibah. Enggak, kita curhat nih, kita nggak nyebutin namanya. Teman kita mau duga-duga pasti si ini nih. Ya biarin aja. Itu mah urusan dia. Kita juga misalnya ada di satu majelis atau di kelas atau orang ingin Kenapa sih nggak boleh? menunjukkan ada suatu perbuatan salah. Jangan Kapan lagi bisa nyebutin ngisiin kakak? namanya. Kata Atau ngomong laki-laki. gitu masih itu tuh sebenarnya tuh. Ya, Oh, nggak tahu usah. nih, pasti Iya, gitu kayak gitu bener. Iya. kita udah capek-capek, Ada nggak nyebutin nama ya ada si curhat. itu, ada si kita yang ini, ngasih ada tahu. si ini. Oh itu. Jadi temen Ya. kitanya Ini sih, ini ya. Dan dia jangan kan ngomongin saya. begitu, Padahal kita kadang-kadang nggak gituin. kita juga begitu kan. Maka dalam Islam ini menurunkan atau menjelekkan, mengurangi atau menghancurkan nama baik seseorang itu diharamkan. Ya. Ada bagusnya gimana? Langsung diomongin, langsung ditegur. Nah itu boleh. Maka dikatakan Islam ini dengan cara yang baik. Ya. Tapi misalnya begini, ya. Ini pengajian, misalnya kan pengajian.
ini kan suka ada pasang sponsor gitu kan ya. Kita tahu nih si ini nih orangnya nggak baik begini-gini. Ngomong ke ustadznya, Ustadz nanti ceramahnya tentang ini ya. Sambil Orang-orang difoto. suka ngomongin orang dosa itu. Ya. Kita ngomong aja. Ya. Dan Nggak memang akhirnya apa? Ceramahnya menyinggung Seseorang. Kalau dia benar sadar, Tuh, apaan? ya Allah berarti saya nggak boleh ya. Kan begitu ya. Sepeda dikasih. Tapi kan ada yang nggak sadar. Pas balon. Ceramah nyinggung mulu. Kan gitu. Ceramahnya nyinggung saya tuh sebenarnya gitu ya. Harusnya yang disinggung nggak harus begitu. Memang berarti saya harus berubah kan begitu harusnya kan gini. Ini mah yang ini sebelnya apa? Tersinggung. Ceramah itu lagi. Kok nyinggung saya melulu? Kalau nggak mau tersinggung ya nggak usah ngaji. Namanya ngaji itu supaya memperbaiki Diri. Menyadari. Kita salah. Introspeksi. Ya, seperti hari ini kita bicara tentang ada dohir, ada dosa Batin. bahwa hisa dohira wal batin. Hindarilah perbuatan dosa yang dohir maupun yang batin. Batin. Kalau yang dohir rata-rata orang menghindar. Tadi bilang makan haram, membunuh, mencuri. Tapi kalau udah berkenaan dengan mulut, nah ini dikatakan dosa batin. Mulut Berkenaan berlari dengan ngomong. sikap, sombong, angkuh, itu dosa batin, ya kan? Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetap kategorinya adalah dosa. Sama dengan pahala. Pahalanya dia sholat, gitu ya, rajin puasa, tapi nggak sabar. Ya kan? Jadi ada pahala yang sifatnya dohir, Sampai nangis. ada pahala yang sifatnya batin. Kan orang bersyukur pahala bukan? Berpahala. Sabar pahala bukan? Pahala. Ya kan? Kalau Terus bersyukur rasa nerima syukurin ya dulu. kan? Kan bersyukur. itu Bersyukur pahala. dulu. Pahala. Dia mau orangnya ya udahlah memang rezeki saya begini. Oh nggak bisa harus adil. Pokoknya saya nggak mau. Oh harus begini. Itu namanya nggak benar. Ya emang kalau kita terimanya begini kita udah baik ya udah terima. Ini nggak mau pokoknya. Saya tuntut sampai akhirat kan gitu ya. Nah ini kalau dia memiliki sifat nerima, istilah dalam Islamnya qanaah, itu namanya Pahala. ya kan. Rasa syukur, alhamdulillah saya seperti ini, tidak seperti dia, berarti kedudukan saya Lebih masih tinggi. lebih baik daripada dia. Kita punya motor, alhamdulillah, ada orang masih punya sepeda. Kita punya mobil, alhamdulillah, orang punya motor. Kita alhamdulillah bisa masakan enak, sono makannya. Dulu Ya, pengen punya ya. sepeda. Jadi, syukuri yang ada Sekarang itu udah punya adalah sepeda. Aduh. Paham? Sekarang pengen punya motor. Jadi rasa syukur, sabar, terus Sepedanya bukan yang abang-abang. apa tadi tawakal, itu pahala. Jangan dianggap itu bukan pahala. Ya. Jadi pahala yang sifatnya batin. Ya. Nggak Ada tahu. orang puasanya rajin, ya, tapi nggak sabar. Nah, baru dikepot sedikit udah wow gitu ya. Langsung marah-marah, nggak jelas marah-marah, ya. Salah sedikit marah-marah. Nah ini dikatakan ya sifat dosanya, sifat batinnya itu adalah pemarah. Ya, itu juga dosa, pemarah. Ya kan? Jadi dalam kajian ini kita tetap memperhatikan mana yang zahir, mana yang batin, dua-duanya. Kalau itu pahala kita laksanakan. Sholat, baca Quran, ngaji, taklim, ya kan, zikir, semuanya pahala. Tapi ya, sifat sabar, syukur, tawakal, tawadu, qanaah, ini adalah juga Pahala. Tapi tadi yang bilang, kita nggak mau makan yang haram, nggak mau mencuri, ya, tapi sombong, angkuh, ngomongin orang, merasa lebih baik, itu adalah sifat Dosa. dosa batin. Dia dosa lahirnya dia hindari, tapi dosa batinnya dia Lakukan. Nah ini yang harus imbang. Maka kata Allah, jauhilah dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Batin. Laksanakanlah
dosa pahala yang lahir maupun pahala yang Batin. Kadang-kadang isbiru, sabarlah, kan gitu ya. Maka itu namanya Perintah. Tasyakur, waskuruni, bersyukurlah. Berarti ini kan rasa Syukur. ya kan? Ya. Atau tawakal. Allah menyukai orang-orang yang Kal. tawakal. Tawakal itu kan sifat. Ya kan? Ini juga Pahala. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Allah menyukai orang-orang yang bersyukur. Ya, orang-orang yang dia menerima apa adanya. Itu juga dikatakan adalah pahala-pahala yang sifatnya batin maupun ya yang sifatnya Zohir. Kalau infak zohir kelihatan uangnya kan. Naik haji zohir kelihatan. Maka di naik haji itu kan dibilang ada sabar, ya kan? Ya. Sabar Jangan menabung. Kata-kata kotor. Wala rofasa wala jidala wala fusuqa kan gitu ya. Jangan berkata-kata berdebat. Jangan berkata-kata kotor. Nah, ini kan berkenaan dengan sifatnya batin. Sa'i itu adalah zohir. Tawaf zohir. Lempar Zohir. Tapi ada nilai batin yang harus kita terima. Bahwasanya diri kita harus jauh dari setan. Kita harus benci. Jadi kan kita kan waktu jumroh itu kita menanamkan rasa kebencian. Kepada siapa? Kepada Setan. Jadi nggak boleh orang Islam nggak punya sifat benci, harus benci. Benci terhadap kekafiran. Waqala Ibrahim inni bura'u minkum mimma ta'budu min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawah wa ba'du abadan. Ya. Telah nyata antara kami dengan kalian satu kebencian dan permusuhan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga beriman pada Allah. Jadi boleh benci. Ya. Jadi benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan itu boleh. Ya. Menyukai orang-orang yang beriman. Jadi mencintai itu juga adalah namanya pahala. Mencintai istri itu pahala. Mencintai saudara, kakak sama adik, adik sama kakak yang itu pahala. Ya. Jangan dianggap mau benci sama adik gua, itu dosa. Harusnya rasa cinta, ya kan? Sayang. Pada istri juga mau jelek, mau cakep, pokoknya cinta gitu aja. Ya. Kan cinta sebenarnya kan, itu jadi pahala. Jangan istri orang, nggak boleh. Tapi kan mencintai tetangga juga boleh. Tetangga yang mana dulu? Kalau yang menyakitkan. Yang mana dulu? Ketawanya ini banget loh. Enggak, minjem doang. Tetangga yang mana dulu? Dan banding-bandingin sama orang lain. Wah, dia mah bagus, dia mah tahu. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput Pokoknya tetangga, lebih ngebul juga. suami apapun adanya kita cintai. Istri apapun adanya kita cintai. Gitu kan? Tetangga. Itu udah jadi tanggung jawab kita. Ada kekurangan istri kita perbaiki. Padahal sensitif. Ada kekurangan suami kita perbaiki. Namanya juga Yang asli dikatakan, mahal. Antum libasul lebih lahunna hijau ya. wa hunna libasul lakum. Ya, kamu adalah pakaian baginya dan dia adalah pakaian bagi kita. Jadi saling menutupi. Harus begitu suami istri. Jangan melihat banding-bandingin, nggak usah dibanding-bandingin, nggak mau nanti kita juga. Ya, kamu mah selemongan lu, gitu kan? Tuh sono, dia kan kerja pagi-pagi, udah dandan, udah cakep gitu. Ini pagi-pagi, daster lagi. Dasar latif. Repot. Iya, mana-mana daster tuh buat dia begini. Jangan dibanding-bandingin. Ya kalau mau aja pakai hanya rapi udah kita pergi kemana kayak yang penting pergi aja gitu.
supaya jangan pakai daster mulu. Pulang belum mandi, harus cari kutu. Kapan rapinya? Daster pasti nggak mau lepas. Abi mah dasternya. Wow. Iya. Sore pulang laki masih pakai daster. Sama, laki-laki juga pulang pakai kaos kutang, udah kemana-mana budelnya gitu. Kayak Pak Somad yang itu keluarga itu. Berangkat belum rapi. Ya. Ke warung belum mandi. Kalau pergi aja pakai dasi, kalau di rumah pakainya kolor mulu itu. Ya kan gitu ya. Ya, itulah. Ya apa adanya kita cintai suami. Nah, karena cinta itu adalah paham. Salah menempatkan Biasanya kita kalau loh. semakin Dos. depan itu biasanya Jadi sama adik suami istri kakak itu saling tampil apa adanya aja, masa bodoh. Rindu boleh. Misalnya pengajian ini nih Biasanya kan, romantis pengajian keluarga setiap nih kan. awal-awalnya rasanya masih Rindu ya ketemu sama kakak. Mau rindu ketemu adik kan gitu ya. Udah lama nggak ketemu gitu ya. Ya, seperti itu nggak apa-apa, rindu, sayang gitu ya. Jangan ketemu, ntar diomongin. Gue mau sebel, gulu-gulu, itu jangan. Nah, bagaimana kita nih namanya mencintai, menyayangi, menghormati. Kalau ngomonginnya karena dia sakit nih. Jadi kita jangan ngomong Nacanya Mr. X. Rumahnya depan kali. Iya. Rumahnya depan kali kalau Bukan depan lagi kali. maksudnya gini dulu kan nama jelek-jelek. Yang bagus di sini cuma Mang Naca doang. Ada tukang jamu. Mang Naca pengen tahu kita lagi itu ke Oh, sono. tapi Bici emang itu Naca, Mang Naca itu nama asli. Naca. Asli. Bang Dika, Bang Dika. Bukan nama abal-abal. Naca itu Iya, mirip maksudnya- nama-nama Tionghoa. Kira itu nama kayak di sana. Udah, aku satu Kita gitu, gitu Boy. doang. Tukeran Gitu. aja. Terus udah ngapain silakan saya kunci kalau mau ntar gua kirim ke sono ke pulau. Jadi seperti itulah Islam mengajarkan kepada kita. Kenapa? Memberikan gelar yang tidak baik, ya, memberikan gelar yang menyakitkan. Pada satu sisi mungkin dia nggak merasa, ya kan? Sini Tapi lama-lama akan menjadi apa menjadi sifatnya. Memang saya mah begini, ya kan? Memang mah saya mah orang jelek kan gitu ya. Akhirnya apa? Karakternya kan terbunuh gitu kan ya. Namanya pembunuhan karakter, ya kan? Harus membangun karakter ya. Jadi itulah kenapa anak walaupun bagaimana mau kurus, mau gendut, mau pendek, mau jangkung ya, mau apapun kita kasih gelar-gelar yang baik. Agar apa? Dia terbangun karakternya. Dia terbangun sifat baiknya. Ya. Kalau emang namanya begitu, Bi kayak Tekisol. Emang namanya Tekisol nggak apa-apa kan, Bi? Ya, namanya mau diapain lagi? Kalau mau ya salahin bapaknya. Kenapa? Kayak Untung namanya nggak aneh-aneh. Mang Idung. Emang namanya Idung gimana? Orang Rizky aja dipanggil Cara bikin Risol. asenggan gimana? Iya, Rizky Salahuddin. Jadi Risol. Bisa sulam nggak ini tangan hilang kayak gini? Tangan hilang gini. Kalau Umar jadi Epet gimana? Itu maaf ya aja, itu nggak jelas. Kayak gitu pakai kesayangan. Kan namanya Alfat. Gitu. Nah, kalau Alfat jadi yayasan Alfat kan. Alfat kalau lagi bener. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana Ini Mang Ujib, terjadinya Mang Ujib. rasa persaudaraan yang kuat sesama muslim untuk saling menghargai, saling menyayangi, dan apabila ada gelar-gelar yang tidak baik kita hilangkan. Amin. Ya kan? Ada yang merasa lebih hebat, kita tundukkan. Ya kan? Di sini sama kita membangun satu keluarga, satu persamaan untuk apa? Saling mengasihi. Ya, menjaga nama baik Islam, menjaga nama baik Keluarga. Jadi ada apapun tentang siapa ponakan kita yang jelek, perilaku yang jelek, jangan diomongin. Kalau mau nasehatin. Terima nggak terima urusan belakangan. Bagi kita yang penting udah nasehatin. Ketimbang ngomong-ngomong nggak benar, ya. Kalau nasehatin boleh. Kita nggak berhasil nasehatin,
kita panggil orang yang terdekat ya untuk nasehatin dia. Kadang kan kalau sama kita kan nggak mau, kita cari nih, oh dia nurutnya sama siapa, ini kan gitu ya. Oh dia patuhnya sama siapa, oh sama gurunya, kita minta gurunya nasehatin dia. Kadang-kadang lebih nerima ketimbang sama kita ya. Jadi yang boleh itu dibangun bagi kita watawasobil haqi watawasobil tausiah bagi kita, bukan budaya saling ngomong-ngomongin. Jadi budaya saling ngomong itu dihilangkan, tapi yang dibangun adalah saling nasihat menasihati, saling mengisi kekurangan dan ya untuk menutupi kekurangan yang ada. Ya, insya Allah dengan begini. Kenapa kita nggak tahu? Suatu ketika nanti dia bisa jadi orang paling baik. Jadi maling. Ya kan? Iya betul. Berapa banyak yang dulunya preman, peminum, pembunuh tiba-tiba jadi ulama besar. Ya kan? Seperti Malik bin Dinar. Dulu dia pemabuk, pembunuh. Akhirnya menjadi ulama besar di Basra. Ya, banyak sekali orang-orang yang dulunya itu jelek, ya, Setia banget. tapi akhirnya bisa berubah. Nah, inilah sehingga kejelekannya tertutupi, ya kan? Ya. Apalagi kita sudah tutupi, tidak ungkit-ungkit lagi. Ya itulah menjadi bagian dari hidupnya. Nanti urusan Allah, ya kelebihan dan kekurangan, pahala dan dosa urusan Allah, bukan urusan kita. Kita bukan pengadilan, kita bukan pencela, bukan memberikan label-label yang nggak baik. Itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan alim ini akan lebih baik lagi, terjalin persaudaraan yang tambah erat, Amin. ya, terjadi saling kasih sayang sehingga terbangun ukhuwah Islamiyah. Amin. Aqulu qauli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang dulu ya, kalau zaman dulu kita masih kecil memang